Om Swastiastu, Om Nabhadra Karatawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik anak-anak sekalian dan para umat Hindu sedharma sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita membahas tentang ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, mungkin adik-adik atau umat sedharma sudah memahami apa itu Punarbawa. Nah, jadi Punarbawa ini merupakan ajaran dari Pancasrada ya. Jadi bisa lihat di layar monitor. Pancasrada secara etimologi kata terdiri dari dua kata, yaitu panca dan srada. Panca artinya 5 dan srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, jadi ada 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam umat Hindu. Nah, jadi yang pertama yaitu Brahman. Brahman itu adalah ide Sang Yang Dewasa, Tuhan yang Maha Esa, dan konsep teologi Hindu kita bahwa Tuhan itu adalah satu, Narayana Nadwidyo Sti Karcit. Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Nah, kemudian Tuhan itu bisa kita sebutkan sebagai Nirguna Brahman, artinya Tuhan yang tidak terpikirkan. Jadi Tuhan itu acintya, tak terpikirkan, tidak termanifestasikan, dan tidak berwujud. Nah, sedangkan Saguna Brahman, yakni Tuhan yang sudah bermanifestasi. Ya, misalnya kita simpulkan seperti dewa-dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, maupun Trimurti dan dewa-dewa lainnya. Tetap Tuhan itu hanya satu, banyak nama, banyak sebutan, tetapi mengacu kepada satu, yakni Tuhan yang Maha Esa, Narayana Nadwidyo Sti Karcit. Ya, Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Kemudian Sarwa Idam Brahman, semua ini adalah Tuhan. Jadi tidak ada tanpa Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian berikutnya yaitu Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Tuhan. Nah, jadi tanpa adanya Atman maka kita tidak akan bisa hidup. Nah, tanpa adanya Atman, tubuh ini hanyalah seperti halnya baju. Nah, jika kita kutip dari Bhagavad Gita akan seperti itu. Wasamsi jenani yata wahaya nawani grati naro parni ayati nawani naro dehi. Seperti hal seorang yang menanggalkan pakaian usang dan menggantikan dengan yang baru, begitu pula halnya dengan jiwatman yang masuk ke dalam jasmani yang baru. Nah, jadi tubuh ini dikatakan tidak kekal, bahwa yang kekal itu adalah jiwa itu sendiri. Kemudian ketika nanti akhir hayat kita yang meninggal, nanti tubuh akan ditinggalkan, sama seperti halnya seorang yang menanggalkan pakaian. Ya, jadi seperti halnya kita menggantikan baju yang sudah rusak, kemudian kita gantikan dengan yang baru. Nah, kemudian Atman itu akan mencari badan-badan yang baru. Nah, itu mempengaruhi terhadap hasil dari perbuatan. Nah, ini hasil dari perbuatan yang ketiga yaitu karma pala. Nah, karma pala, karma artinya perbuatan dan pahala artinya hasil dari perbuatan. Jika kita berbuat baik, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Sama halnya seperti kita menanam pohon pisang, nanti yang tumbuh pastinya pohon pisang, tidak mungkin pohon mangga, pohon pepaya. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Nah, kemudian karma pala ini dapat kita bagi atau kodifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama Sancita karma pala, yang kedua yaitu Prarabdha karma pala, dan yang ketiga Kriyamana karma pala. Hasil perbuatan dahulu diterima sekarang disebut dengan Sancita karma pala. Hasil perbuatan sekarang diterima sekarang itu disebut dengan, ya benar sekali, Prarabdha karma pala. Dan hasil perbuatan sekarang nanti akan dinikmati dalam kehidupan berikutnya atau di alam baka atau di alam lain, nanti bisa disebut dengan Kriyamana karma pala. Oke. Kemudian dilanjut dengan Punarbawa. Nah, jadi ini merupakan sebagai pembahasan kita hari ini, tentunya lebih menekankan kepada Punarbawa. Nah,
Di materi ini kita khususnya membahas tentang Punarbawa, tetapi Punarbawa ini merupakan bagian dari Pancasrada yang tidak bisa kita pisahkan. Makanya Bapak cantumkan bagian-bagian Pancasrada yang lainnya agar kalian memahami bahwa Punarbawa ini merupakan bagian keempat dari Pancasrada. Oke. Kemudian yang terakhir, pastinya tujuan tertinggi dari agama Hindu adalah moksa. Brahma buta prasana atma nasujatinan kan kuati sama sarwibuteu mat bakti labat param. Ia yang bersatu dengan Brahman, jiwanya tentram, tiada duka, tiada nafsu birahi, dan memandang semua makhluk sama dan mencapai pengabdian tertinggi kepadaku. Nah, jadi Tuhan menyabdakan seperti itu. Itu di dalam Bhagavad Gita ya, Pak Petik. Nah, kemudian silahkan dilihat di layar monitor, yaitu mengenai pengertian Punarbawa. Nah, jadi karena di dalam pembahasan ini lebih kita tekankan kepada materi Punarbawa ya. Nah, Punarbawa dari pengertiannya silahkan dilihat. Nah, jadi Punarbawa secara keseluruhan dapat diartikan sebagai kelahiran kembali, penjelmaan kembali, atau reinkarnasi. Nah, apa yang mempengaruhi Punarbawa itu? Nah, jadi itu kembali ke karma wasana atau karma pala, hasil dari perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan sebelumnya itu mempengaruhi bahwa akan di tingkatan yang mana kita dilahirkan ya. Nah, kemudian Punarbawa menurut kitab suci itu ada salah satunya di dalam Bhagavad Gita, ada ya 4 sloka 5 ya. Nah, banyak kehidupan yang telah aku jalani dan demikian juga engkau. Semua kelahiran itu aku ketahui, tetapi engkau tidak dapat mengetahuinya. Nah, jadi itu petikan dari Bhagavad Gita, yaitu merupakan Pancama Weda, yaitu Weda yang kelima. Nah, jadi Bhagavad Gita itu telah diturunkan oleh Sri Krishna, personifikasi Tuhan Yang Maha Esa, itu sebagai awatara dari Wisnu, dan memberikan ujangan suci kepada Arjuna. Nah, itu diimpun dan menjadilah kitab Bhagavad Gita. Nah, jadi itu berisi tentang banyak di sana hal yang dibahas di dalam Bhagavad Gita. Nah, kemudian prinsip ajaran Punarbawa. Nah, prinsip ajaran Punarbawa kemudian di gambar itu silahkan dilihat, itu ada perputaran siklus dari dari anak-anak, remaja, dewasa, umur semakin tua, kemudian dilahirkan kembali. Nah, kemudian dalam kitab Manawa Dhamma Sastra ayat 1 sloka 60 dijelaskan, semua keadaan dalam lingkaran kelahiran dan kematian yang menyeramkan serba berubah ini, ke dalam mana makhluk hidup terlibat adanya, dikatakan bermula dari Brahma dan berakhir pada ciptaan yang tak bergerak tersebut di atas. Nah, jadi silakan dilihat di layar monitor, itu sudah dicantumkan prinsip-prinsip ajaran Punarbawa, yakni ada beberapa yang dapat Bapak simpulkan, Bapak buatkan di PowerPoint, yaitu menerima pahala atau buah karma yang belum dinikmati pada masa lalu. Nah, jadi apa yang menjadi landasan kita dilahirkan kembali? Nah, boleh kita jawab dengan menerima pahala buah karma yang belum dinikmati pada masa lalu. Kemudian kesempatan untuk membersihkan, menyucikan jiwatma dari segala dosa, avidya, kegelapan, kebodohan, dan adharma. Nah, jadi itu juga ya. Jadi itu menjadi kesempatan yang sangat luar biasa sekali ketika kita dilahirkan kembali di kehidupan ini. Maka kita wajib mensucikan diri agar nantinya kita bisa mencapai tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu moksa itu sendiri. Nah, kemudian seperti yang sudah dipahami bersama bahwa badan manusia itu dikus dari 3 hal, yaitu Sri Sarira, Stula, Sukma, dan Antakarana. Nah, silahkan nanti cari literatur lain yang menyebutkan tentang hal tersebut. Kemudian bentuk-bentuk Punarbawa yaitu berbagai kelahiran kembali dari jiwa makhluk hidup. Kelahiran sebagai manusia adalah sungguh utama. Nah, jadi
ketika kita dilahirkan sebagai manusia itu merupakan sebagai hal yang sangat utama sekali. Nah, jadi tidak mudah sekali dilahirkan sebagai manusia. Bahkan dilahirkan sebagai manusia yang cacat pun harus bersyukur. Nah, dalam Syarat Samudaya sloka 4 dijelaskan, Iyam Yoni Pratama Yoni Prapya Jagat Dipati Atmanam Sakyate Tratum Karmobe Subolaksnani. Dengan dilahirkan sebagai manusia sungguh-sungguh utama, sebab dilahirkan sebagai manusia kita dapat menyelamatkan diri dari sengsara yang disebabkan oleh hidup mati secara berulang-ulang kali. Nah, jadi ketika kita dilahirkan sebagai manusia itu dijadikan sebagai kesempatan yang sangat luar biasa yang nantinya bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan tertinggi dari agama Hindu. Berikutnya, menurut ajaran filsafat, kematian adalah proses perpindahan ruang untuk melanjutkan kehidupan yang terus-menerus. Nah, jadi sampai mengalami kesempurnaan dan kebebasan jiwatma yang mutlak. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan, wasamsi jenani yata wahaya nawani grati naro parani ayati nawani naro dehi. Seperti halnya seorang yang menanggalkan pakaian usang dan menggantikan dengan yang baru, begitu pula halnya dengan jiwatman yang masuk ke dalam jasmani yang baru. Nah, jadi itu salah satu contoh sloka yang menguraikan tentang kekekalan atma itu sendiri, dan tubuh dinyatakan sama halnya seperti baju yang suatu saat nanti baju ini ketika sudah rusak, udah misalnya baju-baju ini sudah robek-robek, pasti akan diganti oleh pemiliknya. Begitu juga dengan atma, nantinya akan mencari lagi baju berikutnya atau mencari lagi badan berikutnya. Nah, kita simpulkan dengan itu. Nah, kemudian dalam filsafat, kematian itu dinyatakan sebagai proses perpindahan ruang untuk melanjutkan kehidupan yang terus-menerus. Nah, jadi itu ya. Kemudian dalam Manava Dhamma Sastra ada ya 6 sloka 63 sampai sloka 64 menyebutkan tentang perpisahan jiwa seorang dari badannya ini serta kelahiran daripada rahim lain, dan tentang pengembaraan jiwa melalui 10.000 juta penjelmaan. Nah, dalam teks tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sudah dilahirkan. Nah, mungkin kita dilahirkan berkali-kali tetapi kita tidak memahami hal tersebut. Ya, itu membawa, makanya di dalam kehidupan ini jangan sekali-sekali kita terus berlarut-larut dalam kesedihan, penyesalan, karena di dalam kehidupan ini kita membawa karma yang telah kita bawa dari sebelumnya. Misalnya, Pak, saya setiap hari sering sembahyang, saya setiap hari sering berusaha, tetapi kok begini-begini saja hidup saya ingin mengakhiri hidup saya. Nah, jangan kalian berpikiran seperti itu. Semua hasil dari apa yang kalian dapat itu merupakan gambaran atau replika dalam kehidupan kalian sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya kita misalnya berbuat buruk, pastinya di dalam kehidupan ini kita dilahirkan kembali pasti akan mendapatkan banyak hal yang buruk ya. Begitu juga dengan kita berbuat baik, pastinya nanti kita akan mendapatkan hal yang baik pula. Nah, berikutnya ini akan Bapak putarkan sebuah video. Nah, jadi ini contoh cerita mengenai Punarbawa. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nah, jadi cerita ini adalah menceritakan 25 tahun. tentang Punarbawa. Nah, ini adalah Bisa membunuhmu. Dewi Amma dan Bisma dan gurunya Bisma Parasurama yang dihentikan oleh Dewa Siwa. kemudian dihentikan oleh Dewa Siwa. Karena merasa dendam. Nah, jadi video ini menceritakan tentang Punarbawa yang nantinya wanita yang ada di gambar tersebut adalah Dewi Amba Sekarang setelah Amma ingin yang balas dendam karena sakit hati kepada Bisma, tetapi tidak diizinkan oleh Dewa Siwa. Kenapa kau hentikan Akhirnya sudah terikat pada sumpah. Dewa Siwa mengabulkan permintaan dari Dewi Amba karena Dewi Amba sudah Begawan Parasurama memutuskan pertarungan ini. Dewi Amba sudah meminta doa restu dari Siwa, aku mohon kabulkan Parasurama. permintaanku. Nah, tapi Dewa Siwa akan mengabulkan, tapi dengan Menjadi penyebab kematian. dengan syarat nanti Dewi Amba akan dilahirkan kembali. Nah, nanti setelah dilahirkan kembali, Dewi Amba akan menjadi dilahirkan kembali menjadi
seorang wanita, tetapi seorang wanita yang tangguh. Dia disebut dengan nama Sri Kandi. Tujuan yang lebih tinggi atau perbuatan yang mulia. Saat kau menginginkan kematian Bhisma, maka sudah barang tentu kau pasti akan menjadi seorang wanita penyebab kematian. Kalau begitu aku tidak ingin hidup. Tapi aku akan lahir kembali nanti untuk membalaskan dendamku. Berikan hatimu dari kepahitan ini, Putri Amba. Aku berjanji padamu, di hari saat Dewa Siwa datang, aku akan meletakkan semua senjataku saat aku menghadap padamu. Aku tidak butuh kebaikan hatimu itu, Bhisma. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan meski setelah 25 tahun, aku akan lahir dengan cara untuk bisa membunuhmu. Tahta Hastinapura, karena kau yang telah menghancurkan hidupku. Maka tahta itu tidak akan pernah membuatmu bisa tidur dengan tenang saat malam. Kau akan terus berlari tanpa bisa berhenti. Dan tahta itu akan membuatmu harus lari seumur hidupmu. Dan saat jiwamu telah tua dan kau merasa lelah, maka aku akan datang sebagai satu-satunya penghancurmu. Setelah kejadian itu di versi Mahabharata, Dewi Amba memilih Nah, jadi ini ada beberapa versi bahwa ada yang mengatakan Dewi Amba ini mati itu disebabkan oleh terkena panah Bhisma. Sedangkan dalam video ini, dalam versi Mahabharata di film ini, bahwa Dewi Amba ini mati karena dia bunuh diri. Ya. Nah, kemudian setelah kematian tersebut 25 tahun kemudian akhirnya Dewi Amba itu bereinkarnasi, punarbawa kembali atau menjelma lagi menjadi seorang anak perempuan yang bernama Sri Kandi. Nah, dia dilahirkan di kerajaan Pancalaya, yaitu menjadi anak dari Raja Perempuan itulah yang akan Drupada. menjadi penyebab kematian Bhisma. Aku telah berdoa pada dewa agar anak perempuan itu lahir di keluarga kita. Nah, jadi itu adalah sosok Sri Kandi, Mahakali. reinkarnasi dari Dewi Amba yang nantinya menjadi penyebab kematian dari Bhisma. Ya, mungkin adik-adik atau saudara di sini ada yang tidak mengetahui tentang ceritanya. Nah, jadi peperangan Bratayuda nantinya ketika peperangan pasukan Pandawa dan Korawa, itu Bhisma yang tidak terkalahkan itu akhirnya dapat dikalahkan berkat bantuan dari Sri Kandi. Nah, jadi Sri Kandi seorang wanita yang tangguh yang pergi ke medan perang, dan Bhisma pun mengetahui bahwa kelahiran dari Sri Kandi ini untuk membunuh dari Bhisma itu sendiri, karena sebab dari perbuatan Bhisma yang sebelumnya, dan Bhisma juga telah berjanji akan menerima kematiannya ketika Dewi Amba bereinkarnasi menjadi penyebab dari kematiannya. Nah, jadi dalam peperangan nantinya Bhisma itu akan meletakkan senjata. Nah, baru akhirnya Bhisma dapat dikalahkan. Menjadi penyebab kematian Bhisma agar dia bisa membunuh Bhisma. Maka ini menjadi tujuan utama dari Sri Kandi. Nah, jadi demikian ya video yang dapat Bapak putarkan. Jadi banyak sekali sebenarnya video-video lain yang menjelaskan tentang Punarbawa. Ada cerita Ramayana. Nah, ini adalah cerita Mahabharata. Nah, ini cerita ini diambil dari Ityasa ya. Jadi Mahabharata itu terdiri dari Astadasa Parwa, 18 bagian cerita ya. Jadi itu tidak begitu detail Bapak jelaskan karena durasi waktu juga Bapak inginkan dengan waktu yang singkat dengan penjelasan yang lebih
cepet niki biar bisa merampung dari semua materi di bab ini. Aku tidak akan. Nah, kemudian berikutnya adalah Sabta Loka dan Sabta Patala. Nah, Sabta Loka yaitu 7 alam, jadi 7 lapisan alam yang ke atas, kemudian Sabta Patala 7 lapisan alam ke bawah. Nah, tentunya anak-anak khususnya sudah mendapatkan pembagian atau hal-hal yang berkaitan dengan Sabta Loka dan Sabta Patala. Nah, jadi itu lapisan ini ya, alam. Nah, kemudian pembagian dari Sabta Loka akan Bapak jelaskan dulu. Nah, sebelum ke pembagian, pengertian Sabta Loka. Ya. Sabta Loka adalah 7 tingkatan alam atas, yaitu alam loka dan swaloka yang digabung jadi satu sebagaimana dijelaskan dalam Triloka sebagai lapisan-lapisan buana agung atau alam semesta. Nah, pertama itu adalah Burloka atau Mayapado, mungkin yang kalian pahami bersama. Nah, lahir ke dunia ini sebenarnya disebutkan kesempatan yang sangat baik untuk merealisasikan moksa. Nah, jadi nantinya di dalam Punarbawa tersebut, tingkatan-tingkatan kita dilahirkan di alam yang mana itu tergantung dari perbuatan kita sendiri. Nah, kemudian buah loka dalam ini keadaan cukup mirip dengan di bumi ini. Kita mengalami kerinduan akan keinginan-keinginan duniawi serta mengalami kesedihan dan kebahagiaan yang sama seperti halnya di bumi. Kemudian yang ketiga yaitu swarga loka. Lahir di swarga loka ini belum menghentikan roda samsara. Ada waktunya nanti sang jiwa harus kembali lahir ke dunia untuk melanjutkan evolusi batinnya serta menyelesaikan sisa putaran karma wasananya sendiri. Nah, jadi tujuan terakhir dari agama ini tuh bukan mencapai surga atau swarga, tetapi kita adalah tujuannya adalah moksa. Ya, jadi ketika mencapai swarga, ketika perbuatan baik kalian mendapatkan pahala di sana sudah habis, maka nantinya kalian akan dilahirkan kembali dari alam surga. Itu disebut dengan kelahiran dari alam surga, itu disebut dengan swarga ciuta ya. Kemudian ada juga neraka ciuta, kelahiran dari neraka. Kemudian yang kelima itu adalah jana loka. Sang jiwa bisa melanjutkan evolusi batinnya dan menyelesaikan sisa putaran karmanya di lapisan alam ini juga. Nah, jadi ini sudah lapisan-lapisan alam yang tingkatannya lebih tinggi ya, dimana posisi kita berada pada saat ini jauh lebih tinggi ya, sudah di lapisan yang kelima. Kemudian lapisan yang keenam, tapaloka, lahir di alam ini menjadi apa yang disebutkan sebagai kesadaran kosmik. Nah, jadi kesadaran kosmik. Nah, jadi kalian sudah bisa memahami tentang gejala-gejala alam, misalnya antara tubuh badan kalian dan alam semesta ini sudah sudah boleh dikatakan sebagai menyatu. Nah, jadi kalian sebut sebagai sudah memiliki kesadaran kosmik. Nah, jadi sudah tingkat yang cukup tinggi ya. Nah, kemudian Satya Loka lahir di alam ini menjadi maha sempurna untuk bisa menyatu dan menunggal dengan Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi itu sebagai lapisan yang ketujuh yang bisa menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi itu ya pembagiannya dan pengertian dari Sabta Loka, dan berikutnya adalah Sabta Patala. Nah, pengertian Sabta Patala dan bagian-bagiannya. Sabta Patala adalah 7 lapisan alam bawah yaitu neraka ya, loka untuk tempat roh atau atma jiwa terpelosok dan dalam lingkungan yang tidak mengalami kebahagiaan dan kedamaian. Nah, itu sebagai gambaran ketika kalian berbuat yang kurang baik, nantinya kalian akan dilahirkan dalam tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dari sebelumnya. Jadi ini adalah kitab suci yang menjelaskan seperti itu.
Kemudian yang pertama itu ada lapisan atala, adalah sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia tidak baik secara fisik maupun melalui perkataan, kemudian sering menghina, fitnah, penipuan, manipulasi, dan ajaran spiritual palsu, kemudian asutan dan lain-lain yang menyebabkan seorang mengalami kesengsaraan dan yang berkepanjangan. Nah, jadi ketika kita sering merugikan orang lain, sering memfitnah dan sebagainya, nanti bisa kita dilahirkan di tingkatan atau lapisan tersebut ya. Kemudian lapisan witala, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya menyebabkan sekelompok orang mengalami kesengsaraan berkepanjangan. Nah, itu ya. Nah, jadi kemudian untuk lainnya silahkan dilihat di layar monitor. Kemudian lapisan sutala, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia tidak baik secara fisik maupun keperkataan yang menyebabkan banyak orang mengalami sengsara berkepanjangan, misalnya meracuni makanan atau obat-obatan, memproduksi narkoba. Nah, jadi kalian yang nantinya setelah pergaulan nantinya kalian mengonsumsi hal-hal yang dilarang oleh agama, nantinya membuat diri kalian rusak, itu pastinya kalian bisa dilahirkan di lapisan tersebut ya. Kemudian lapisan tala-tala, kita mulai memasuki lapisan alam negatif pertama. Nah, jadi kita sudah mulai memasuki hal-hal yang negatif, yang merupakan habitat bagi jiwa-jiwa yang sedikit punya rasa kasih sayang, dominan, punya batin gelap seperti kemarahan. Nah, jadi marah itu juga hal yang tidak bagus ya. Kemudian memiliki dendam, siapa yang memiliki dendam yang sangat berkepanjangan itu tidak baik ya. Kemudian iri hati, kebencian, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia melakukan menghasut, mengatur, memanipulasi, mengkoordinasir kebencian pada orang lain, melakukan orasi, ideologi, ajaran spiritual dan lainnya. Nah, berujung pada terjadinya aksi kekerasan fisik fatal yang berkelompok orang. Sang jiwa di alam ini mulai merasakan kesengsaraan mental yang mendalam akibat proyeksi mental energi yang tidak terhingga ya di alam ini. Nah, kemudian yang kelima yaitu lapisan mahatala, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia melakukan menghasut, kemudian memanipulasi, mengatur hal-hal yang tidak benar, mengorganisir kebencian kepada orang lain. Nah, jadi intinya ketika kita dilahirkan dalam tingkatan-tingkatan sabta petala ini adalah hasil dari perbuatan yang kurang baik ya. Kemudian lapisan rasatala, nah, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia mendatangkan terjadinya aksi kekerasan fisik fatal kepada banyak orang satu wilayah besar ya, dari satu negara atau bangsa. Nah, jadi kalian jika merugikan banyak orang, merugikan bangsa dan negara, itu bisa berakibat fatal sekali ya. Nah, karena misalnya melakukan hal-hal seperti misalnya korupsi, itu kan merugikan banyak orang, itu termasuk juga ya. Nah, lapisan patala, nah jadi ini yang ketujuh, sang jiwa akan lahir di alam ini karena dalam hidupnya dia melakukan menghasut, mengatur, manipulasi atau mengorganisir kebencian kepada orang lain dalam skala yang besar ya. Nah, jadi itu materi yang kita sudah bahas mengenai Punarbawa. Jadi Bapak simpulkan, Punarbawa itu merupakan ajaran dari Pancasila, 5 keyakinan dalam agama Hindu. Nah, kemudian Punarbawa itu adalah kelahiran kembali, di mana di dalam kelahiran ini, di dalam kesempatan ini kita diharapkan mampu menjadi orang yang lebih baik dalam tingkatan kerohanian ya. Nah, jadi setelah mempelajari ini kita akan lebih lagi bersyukur dilahirkan sebagai manusia seperti yang sudah Bapak atau yang lantunkan tadi sloka yang menguraikan bahwa dengan dilahirkan sebagai manusia itu sangat utama. Nah, jadi tidak mudah dilahirkan sebagai manusia. Bahkan dilahirkan sebagai manusia yang cacat pun kita harus bersyukur ya.
Nah, dengan dilahirkan sebagai manusia, dengan memiliki bayu, sabda, dan idam, itu dijadikan sebagai wahana, nantinya akan bisa membebaskan kita ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah untuk mewujudkan terciptanya keharmonisan, maka perlunya penerapan dari ajaran Punarbawa ya. Jadi penerapan ajaran Trikaya Prisuda, yaitu Kayika, Wajika, Manacika, bagaimana berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Kemudian Catur Pramita, Maitri, Karunya, Karuna maksud Bapak, Mudita, dan Upeksa. Nah, kemudian Pancayama Brata dan Pancayama Brata ya. Pancayama Brata yaitu bagian-bagiannya ada ahimsa, misalnya tidak boleh melakukan hal-hal menyakiti ya, atau melakukan pembunuhan mungkin ya. Nah, kemudian bagian yang lainnya itu ada Brahmacari, Satya, Awiya Wahararika, dan Astenia ya, tidak menginginkan suatu milik orang lain. Kemudian yang terakhir adalah Pancayama Brata. Nah, Pancayama Brata itu adalah pengendalian jasmani, dan yang ini adalah pengendalian bersifat rohani, akroda ya. Misalnya tidak melakukan kemarahan, guru surusya, kemudian sauca, ahara lagawa, kemudian pramada. Nah, jadi itu sekiranya yang bisa yang sampaikan atau Bapak sampaikan di materi ini, khususnya mengenai Punarbawa. Untuk kurang jelas dan mungkin ada hal yang perlu dipahami, karena ini waktu di video mungkin Bapak buat dengan sangat singkat tetapi secara menyeluruh ya. Jadi makanya dari tadi penjelasannya agak sedikit cepat-cepat agar lebih sedikit durasi waktunya. Nah, hanya itu yang bisa Pak sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, atau ada hal yang kurang berkenan, atau ada kesalahan kecil, silahkan nanti dimaklumi, karena kembali tanhana wong swasta nulis, tidak ada manusia sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada salah kata atau hal yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan yang sudah disediakan nanti di kolom komentar. Baik, hanya demikian. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Enggih, sukses semua.